Halo, selamat pagi, salam geografi. Oke, hari ini kita akan membahas tentang seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, sebagai pelunasan materi yang kemarin terus tertinggal, hari ini kita akan mulai lagi. Nah, kita akan bahas tentang seisme. Ya, seperti yang kita tahu, seisme adalah nama lain dari gempa bumi. Ada dua istilah dalam seisme atau gempa bumi yang sering kita kenal, yaitu hiposentrum dan epicentrum. Apa yang membedakan hiposentrum dan epicentrum? Hiposentrum adalah pusat gempa yang berada di dalam bumi. Sedangkan epicentrum itu adalah pusat gempa yang ada di permukaan bumi atau merupakan getaran dari hiposentrum itu sendiri. Nah, contohnya seperti pada gambar yang ada ditayangkan pada layar kalian, yaitu titik hitam paling tengah itu merupakan titik dari hiposentrum. Nah, lingkaran-lingkaran di sekelilingnya itu yang disebut dengan epicentrum atau getaran di permukaan bumi. Nah, setelah kita ketahui ada dua jenis dari atau dua letak dari seisme tadi, kita harus ketahui klasifikasi berdasarkan penyebabnya. Apa saja sih yang menyebabkan terjadinya gempa? Yang pertama yaitu disebabkan akibat aktivitas tektonik. Nah, biasanya gempa tektonik ini yang paling berbahaya atau dampaknya lebih besar itu terjadi pada lempeng samudra. Nah, berbeda dengan yang terjadi pada lempeng benua. Biasanya efeknya lebih berat ke lempeng samudra. Nah, selain gempa tektonik, ada juga yang disebabkan oleh letusan gunung berapi, yaitu gempa vulkanik. Nah, selain itu juga ada namanya gempa runtuhan atau guguran, yaitu di mana terjadi longsoran pada daerah bertebing akibat dari proses erosi sehingga menyebabkan bagian tubuh dari gunung itu rubuh dan terjadilah gempa. Tapi biasanya pada gempa runtuhan ini getarannya tidak terlalu besar atau merupakan gempa lokal. Nah, yang keempat itu gempa tumbukan, yaitu gempa yang disebabkan akibat hasil hantaman benda ruang angkasa yang berhasil menembusi atmosfer kita dan mendarat di permukaan bumi, sehingga terjadilah gempa. Nah, yang merupakan bentukan yang sudah kita ketahui, yang salah satunya adalah bentukan hantaman meteor di Alaska. Nah, apa sih dampak dari gempa tersebut? Yang pastinya yang paling parah adalah menyebabkan korban jiwa. Selain itu yang paling ringan yaitu bangunan hancur atau bisa rata dengan tanah. Nah, selain itu juga contoh yang paling parah dari gempa yaitu yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 kemarin. Yaitu di mana gempa terjadi sebesar lebih besar ya, dia lebih besar dari 6 skala Richter. Nah, pusat gempanya itu berada di dasar laut dengan pusat gempa yang pendek atau dangkal dan adanya juga dislokasi kerak bumi bawah laut. Nah, hal inilah yang menyebabkan bencana yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 kemarin. Nah, dampak dari dislokasi kerak bumi tadi kita kenal dengan yang namanya tsunami. Nah, setelah itu kita harus ketahui yang berikut langkah-langkah penyelamatan diri setelah terjadi gempa atau sebelum terjadi gempa. Nah, ada beberapa langkah yang kita lakukan. Yang pertama, kita harus ketahui jalur evakuasi. Itu di mana jalur kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, setelah kita sudah dalam posisi yang aman, kita bisa menyelamatkan teman atau saudara kita yang ada dekat dengan kita. Yang ketiga, kita harus meletakkan barang-barang yang berat itu di tempat yang stabil, tidak mudah goyang atau tidak tergantung. Dan yang ketiga, memperhatikan letak dari pipa gas yang masih menyala untuk segera dimatikan agar tidak terjadi ledakan saat mau terjadi gempa. Nah, apalagi yang perlu kita lakukan setelah terjadi gempa? Yaitu yang pertama, kita kan biasanya sudah senang atau merasa lega ketika gempa itu berhenti. Sebenarnya kita tidak boleh berpikir seperti itu. Mindset itu harus kita buang jauh-jauh. Kenapa? Karena gempa itu memiliki kebiasaan yaitu adanya gempa susulan. Jadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan setelah terjadi gempa. Yaitu yang pertama, kita tidak boleh berjalan dengan kaki kosong atau menggunakan alas kaki. Terus yang kedua, kita harus memeriksa pada tubuh kita apakah ada luka yang terbuka yang membutuhkan perawatan medis segera. Dan yang ketiga, memperhatikan aliran pipa gas yang tadi agar tidak menyebabkan kebocoran atau membuat keracunan bagi kita yang sudah selamat.
apalagi kita sampai menyalakan api rokok. Yang keempat, memperhatikan kerusakan pada bangunan. Jika terlihat ada retakan pada tembok atau pada bangunan, segera kita menghindar dari situ agar saat terjadi gempa susulan kita tidak tertindih. Yang kelima, yaitu kita menyalakan media atau radio atau televisi. Kita mulai mendengarkan apa yang dikatakan oleh pemerintah, memperhatikan arahan-arahan yang sudah akan diberikan. Dan terakhir, kita menyiapkan diri baik-baik ketika terjadi gempa susulan, agar resikonya tidak menjadi lebih parah dari yang sebelumnya. Nah, tadi yang sudah dikatakan sebelumnya, salah satu dampak yang paling parah dari gempa yaitu tsunami akibat aktivitas dislokasi di dasar samudra. Nah, apa sih tsunami? Tsunami itu berasal dari bahasa Jepang yang artinya ombak pelabuhan. Nah, karena pada mulanya ombak ini menghantam pelabuhan atau garis pantai, tetapi kecepatannya itu tergantung pada kedalaman laut. Semakin dalam laut, maka otomatis gelombangnya akan semakin tinggi dibandingkan laut yang dangkal. Nah, biasanya gempa yang berujung tsunami ini dia biasanya itu berada pada kurang lebih 60 km di bawah di dasar lautan dengan kekuatan lebih dari 6 skala Richter. Nah, itulah yang terjadi pada Aceh pada tahun 2004 kemarin. Nah, selain itu juga ternyata tsunami itu tidak semuanya sama. Ada beberapa yang membedakannya, yaitu melalui jaraknya. Ada tsunami jarak dekat, ada tsunami jarak menengah, dan juga tsunami jarak jauh. Untuk tsunami jarak dekat, yaitu tsunami yang terjadi kurang lebih dari setengah jam terjadi gempa. Kamu bisa membayangkan ketika tsunami terjadi setengah jam setelah terjadi gempa. Contoh, Ibu ambil contoh, kalian berada di pantai dengan jarak sekian kilometer dari jalan raya. Bagaimana cara kalian untuk menyelamatkan diri? Dengan waktu kurang lebih 30 menit sampai gelombang tinggi itu datang. Saya rasa ketika kita menerangi tsunami jarak dekat, untuk menyelamatkan diri itu sudah sangat mustahil. Kecuali kita bisa lebih cepat berlari ke tempat yang lebih tinggi, mungkin resikonya tidak terlalu besar. Nah, kalau tsunami jarak menengah itu terjadi kurang lebih 2 jam setelah terjadi gempa. Artinya bahwa setelah terjadi gempa, kita masih punya waktu 2 jam untuk menyelamatkan diri atau evakuasi. Dan yang ketiga itu tsunami jarak jauh, yaitu terjadi lebih dari 2 jam setelah terjadi gempa. Nah, ini lebih bagus lagi sebenarnya, tapi memang efeknya pasti sama. Tapi kita masih punya banyak waktu untuk menyelamatkan diri atau menyelamatkan keluarga kita dengan waktu lebih dari 2 jam. Jadi ada 3 jenis tsunami dibedakan berdasarkan jaraknya. Nah, apa saja sih yang menyebabkan terjadinya tsunami? Kurang lebih sama seperti gempa. Yang pertama, karena adanya gempa bumi tektonik di dasar laut. Nah, terjadi gempa tektonik di dasar laut inilah yang menyebabkan terjadinya tsunami. Kenapa? Karena ada dislokasi tadi. Yang kedua, terjadi tanah longsor di dasar laut. Nah, ini juga sama. Yang ketiga, karena letusan gunung api di dasar laut. Jadi kalau ketiga faktor ini terjadi, biasanya akan berujung terjadi tsunami. Apakah semua letusan itu akan menyebabkan tsunami, Ibu? Tentu saja tidak. Dilihat juga dari kapasitasnya seperti apa. Kalau gunungnya kecil ya pasti hanya terjadi gempa lokal. Tapi kalau misalnya gunung api di bawah lautnya besar atau tanah longsor yang terjadi di dasar laut itu luas, atau gempa bumi yang terjadi di dasar samudra itu besar, ya pasti otomatis terjadi tsunami. Tapi kalau kapasitasnya kecil ya berarti tidak. Yang berikut, proses terjadinya tsunami. Kita perlu ketahui bagaimana sih proses terjadinya tsunami. Yang pertama, awalnya itu biasa-biasa saja, yaitu keadaan lempeng bumi pada wilayah subduksi, keadaannya normal atau tidak terjadi apa-apa. Terus yang kedua, sebuah gempa tektonik terjadi di wilayah subduksi. Nah, biasanya diawali dengan terjadinya gempa. Lalu yang ketiga, biasanya lempeng akan mengalami pengangkatan. Nah, ini nih sudah mulai tanda-tanda terjadi tsunami. Dan setelah itu ketiganya sudah terjadi, pada fase yang terakhir yaitu gelombang laut raksasa mulai menghempas ke daerah pantai dan terjadilah tsunami. Nah, selain tsunami memberikan dampak negatif, ya pasti yang kita tahu banyak merugikan manusia ya dalam berbagai faktor. Tapi dalam hal ini pun banyak juga sih dampak positif. Nah, ini memang dampak positifnya tidak terlalu berefek ke kita, tetapi bagi beberapa kelompok masyarakat itu sangat berefek.
yang pertama. Dan pastinya saat terjadi tsunami banyak merenggut korban jiwa. Nah, biasanya dalam merenggut korban jiwa ini dalamnya itu adalah seorang pekerja aktif dalam suatu perusahaan. Nah, otomatis di posisinya itu menjadi kosong dan menyebabkan kita bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang menganggur. Kenapa? Sudah terbuka lowongan pekerjaan. Yang kedua, kita bisa menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga ataupun dengan sesama kita, di mana kita bisa bersama-sama mencegah terjadinya bencana yang lebih parah, misalnya mengevakuasi masyarakat kita yang terkena bencana tadi. Nah, di sini kan muncullah kerjasama secara tidak langsung. Yang ketiga, selain itu juga kita bisa mengetahui di mana sampai di batas mana pembangunan atau konstruksi bangunan kita. Ketika bangunan kita dengan seperti terjadi bencana mudah hancur, kita harus melakukan evaluasi ulang dengan memperbaiki konstruksi bangunan kita menjadi lebih baik lagi. Nah, tadi juga selain dampak positif, ada juga nih negatif. Ya, paling pertama, ya kita akan kehilangan banyak tenaga kerja ahli. Nah, biasanya nih, kalau terjadi bencana-bencana besar seperti ini, orang-orang yang menjadi gardu depan itu adalah para peneliti atau para ilmuwan ahli. Nah, mereka-mereka inilah yang biasanya berpikir atau memutar otak untuk bisa memecahkan apa sih solusi terbaik terjadi sebelum terjadi bencana ini. Terus yang kedua, pemerintah akan menjadi kewalahan dan mengalami kerugian yang sangat besar. Kenapa? Dia harus membiayai banyak sekali masyarakatnya yang sudah terkena bencana tadi, kehilangan harta benda dan juga mungkin sakit dan harus memperoleh pengobatan yang layak. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan tingkat kemiskinan di negara kita. Kenapa? Karena menyebabkan banyak sekali korban jiwa yang mungkin sebagian besarnya itu adalah seorang kepala keluarga yang akhirnya meninggalkan keluarganya dan membuat masyarakatnya menjadi tinggal di bawah tingkat kemiskinan. Oke, itu penjelasan tentang pengaruh seisme terhadap kehidupan kita. Oke, sekian dan terima kasih. Salam geografi.